Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini, kita akan membahas bersama tentang pemasaran produk peternakan. Oke, untuk pemasaran produk peternakan kali ini, indikasi yang akan kita bahas adalah yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua ada targeting, dan yang ketiga ada positioning. Oke, untuk yang pertama ada segmentasi pasar. Apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Nah, untuk yang kita bahas kali ini ada yaitu pengertian segmentasi pasar, jenis segmentasi pasar, tujuan segmentasi pasar, dan manfaat dari segmentasi pasar. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian segmentasi pasar. Apa sih itu segmentasi pasar? Nah, segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Nah, secara umum, terdapat 4 jenis segmentasi pasar, yakni segmentasi perilaku, segmentasi demografis, psikologis, dan serta geografis. Nah, itu tadi adalah pengertian segmentasi pasar. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis segmentasi pasar. Jenis-jenisnya tuh apa aja sih? Atau tujuan segmentasi pasar tuh apa aja sih? Nah, yang pertama adalah mengenali kompetitor bisnis. Untuk yang kedua, itu ada meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Untuk yang ketiga adalah bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Untuk yang keempat adalah untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran tersebut. Untuk yang ketiga adalah manfaat segmentasi pasar. Apa aja sih manfaat segmentasi pasar itu? Nah, seperti penjelasan sebelumnya, segmentasi pasar itu memiliki peran yang sangat penting bagi bisnis karena berbagai manfaat yang diberikannya. Manfaatnya yaitu yang pertama adalah membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk yang kedua itu meningkatkan daya tarik konsumen. Yang ketiga ada mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkannya. Yang keempat adalah membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja. Untuk yang kelima adalah membuka peluang untuk lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis yang dijalankannya. Nah, itu tadi adalah segmentasi pasar. Untuk yang kedua, kita ada targeting. Di targeting ini, kita akan membahas tentang pengertiannya, lalu ada faktor yang mempengaruhi targeting sendiri, strateginya, dan jenis pasar sasarannya. Untuk pengertiannya, menurut Haki Fauzi dan kawan-kawan tahun 2022 halaman 188, targeting atau penentuan target pasar adalah pemilihan satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Nah, pemilihan pasar sasaran ini juga akan menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk diarahkan pada program pemasaran. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi targeting, itu ada 1, ukuran segmen pasar, yang kedua adalah pertumbuhan segmen, yang ketiga ada biaya yang harus dikeluarkan, yang keempat ada kesesuaian dengan tujuan dan sumber daya kemampuan perusahaan, dan yang terakhir adalah posisi persaingannya. Nah, untuk targeting ini setidaknya terdapat 5 metode atau strategi pemilihan sasaran pasar yang bisa dijalankan atas banyaknya segmen pasar serta produk yang hendak ditawarkan. Yang pertama itu ada metode atau strategi konsentrasi pasar tunggal atau single segment concentration. Dan yang kedua ada spesialisasi produk, yang ketiga ada spesialisasi pasar, yang keempat ada spesialisasi selektif, dan yang kelima adalah peliputan keseluruhan semuanya. Nah, di antara itu semua ada beberapa jenis pasar sasaran, antara lain ada pasar sasaran jangka pendek, yang kedua ada pasar sasaran masa depan,
Yang ketiga ada pasar sasaran primer, dan yang keempat ada pasar sasaran sekunder. Nah, itu tadi adalah masalah targeting. Untuk yang selanjutnya kita ada ke positioning. Nah, di positioning ini kita akan membahas tentang pengertiannya juga, tentang jenis, manfaat, dan cara pengembangan positioning ini. Apa sih itu positioning? Nah, positioning itu atau positioning pemasaran adalah proses membangun citra yang jelas dan khas dari suatu produk atau jasa yang ada di benak konsumen. Nah, ini melibatkan pendefinisian atribut dan manfaat unik suatu produk untuk mengkomunikasikannya secara efektif kepada audiens sasaran. Untuk dapat sasaran audiens itu, apa aja sih jenis strategi positioning pemasaran? Nah, untuk strategi positioning pemasaran ini, yang umum adalah meliputi 1. Harga produk, yang 2. Penerapan atau penggunaan produk, yang ketiga ada kebutuhan pelanggan, yang keempat ada kualitas produk, dan yang terakhir ada nilai budaya. Nah, di antara jenis strategi tersebut, kita juga harus mengetahui manfaat positioning ini apa. Nah, untuk manfaat positioning dalam pemasaran itu adalah menciptakan citra positif merek atau produk. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan produk. Yang ketiga adalah mengarahkan nilai produk ke preferensi dan kebutuhan khalayak tertentu. Dan yang keempat adalah memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, itu tadi manfaatnya. Terus gimana sih cara pengembangan positioning? Nah, untuk bisa mengembangkan positioning, itu yang pertama kita harus menganalisis pesaing kita. Nah, yang kedua ada ciptakan faktor yang membedakan produk kamu dengan produk lainnya di pemasaran. Nah, untuk yang ketiga adalah mengembangkan pernyataan positioning. Yang keempat, kamu harus membuat slogan yang khas dari kamu sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah meluncurkan positioning dalam materi pemasaran. Nah, untuk yang terakhir adalah uji keberhasilan positioning pemasaran Anda. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.